Baik, Bang Karni, jadi apapun namanya kebijakan pasti ada basisnya, regulasinya yang menjadi bahan pertimbangan. Jadi yang namanya PC, ada PCS, ada PLT, ada PLH. Saya ingin berikan dulu klarifikasi supaya jelas. Baik. Untuk Jawa Barat itu istilahnya adalah penjabat. Jadi penjabat gubernur. Itu beda dengan juga PLT. Demikian juga untuk Sumatera Utara juga penjabat gubernur. Kalau penjabat gubernur sesuai dengan Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada, itu kalau gubernur yang definitif itu sudah berakhir masa jabatannya. Namanya akhir masa jabatan AMJ, yang jelas untuk Jawa Barat itu 13 Juni 2018, sedangkan untuk Sumatera Utara itu 17 Juni 2018. Sehingga sampai tanggal tersebut gubernurnya tetap masih Pak Aher di Jawa Barat, Sumut masih Pak Eri. Dengan demikian penjabat gubernur yang sekarang dipolemikan ini itu adalah pembicaraan yang nanti andai kata semuanya proses berlangsung lancar, itu baru akan on di sana aktif pada tanggal ya 13 atau 14 Juni. Jadi kita ngomong sesuatu yang masih bulan Juni mendatang. Jadi baru jadi gagasan ini. Jadi masih gagasan, tapi ada proses yang ini saya mau jelaskan Juni. Nah, untuk mengantisipasi karena ini pilkada ini bukan seperti dulu, pilkadanya cuma ya istilahnya parsial dikit, kita bisa men-tackle. Tapi ketika dikatakan serentak, ada sebuah kebutuhan yang kemudian dengan tingkat kerawanan yang berbeda, kita butuh sejumlah pengisi kekosongan jabatan. Nah, serentak. Karena itulah, karena pilkada juga menjadi gawe bersama nasional yang harus sukses, Bapak Menteri Dalam Negeri bersurat sebenarnya secara tertulis, tidak menunjuk provinsi, tidak menunjuk orang, ya kepada tidak hanya ke Kapolri, kemudian kepada Polhukam, kepada Kumham, beberapa kementerian, kemudian untuk sekiranya dapat membantu, ini tugas perbantuan, membantu Kemendagri kalau ada calon yang memang tepat dan bisa sesuai dengan kompetensinya untuk ditempatkan sebagai entah itu penjabat gubernur, penjabat sementara maupun PLT. Surat itu dikirimkan kepada beberapa kementerian terkait. Nah, posisi kebetulan saya mau melengkapi dulu yang namanya istilah 4 tadi supaya paham publik. Saya lihat dalam pemberitaan sering berbeda-beda penyebutannya. Kalau PJS, pejabat sementara, itu adalah pengisi kosongan gubernurnya karena cuti di luar tanggungan negara. Maka kita sebut pejabat sementara. Sementaranya adalah sementara cuti saja. Karena gubernurnya masih dijabat oleh yang cuti tadi. Tapi kalau PJ saja tanpa S itu karena memang gubernur sudah berakhir. Sehingga besok tanggal 12 atau 15 ketika cuti di luar tanggungan negara karena dia petahana itu di drop sebagai PJS. Nah, kalau wakilnya tidak mencalonkan, maka wakilnya menjadi PLT gubernur. Jadi kalau ada tulisan PLT gubernur pasti dijabat oleh wakil gubernur. Nah, kalau cuma sehari 2 hari sisa jabatan diisi oleh pelaksana harian yaitu sekda. Sehingga kita konteks hari ini untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara kita bicara sebagai penjabat gubernur. Nah, polemik ini muncul ketika Pak Mendagri bersurat, tapi yang jelas saya ingin tegaskan tidak hanya ke Kapolri, tapi beberapa KL terkait. Nanti akan dikumpulkan untuk dipertimbangkan, diusulkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi itu bahasa kita adalah itu. Nah, dari sekian surat ini yang kemudian pertama kali merespon dengan cepat adalah Pak Kapolri posisinya. Jadi dalam posisi kita tidak menunjuk siapa orangnya, tidak provinsi mana, tidak. Itu adalah kebijakan lokal dari Bapak Kapolri, itu posisinya. Akhirnya ditunjuk 2 orang yang kemudian disebutkan, itu Pak Irjen Iriawan dan Pak Irjen Martuani Surmin. Itu posisi kebijakan di internal Kapolri, dan itu pun usulan belum disampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Jadi belum, itu baru pembicaraan informal saja. Nah, ini kami sambil menunggu dari kementerian lain untuk masuk. Saya kira itu posisi yang pertama, Bang Karni, statusnya. Kemudian yang kedua, jadi bulan Juni nanti, jadi baru kita akan aktifkan. Nah, karena status PJ itu diangkat oleh Presiden, ada sebuah proses yang panjang.
Jadi berat ABC sampai Z ini baru menginjak A saja ini sebenarnya posisinya. Yang ramai hari ini kita baru menginjak A. Padahal prosesnya akan panjang, ada proses penelitian, kemudian pengkajian dan seterusnya. Termasuk juga bagian dari proses itu yang mendengarkan berbagai pendapat. Makanya dengan adanya ILC dengan mengangkat tema ini, kami pun juga banyak berbagai masukan beberapa minggu terakhir ini. Jadi kami sangat menghargai sekali proses masukan tersebut. Jadi dengan surat-surat yang kami sampaikan tersebut, baru Polri yang kemudian menyampaikan kepada kami akan mengusulkan dan dipertimbangkan. Kemudian tentunya pasti ada permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tingkat kerawanan masing-masing daerah dan kompetensi orang yang paling cocok ditempatkan di situ. Kami juga mendengar berbagai masukan. Polemik terjadi dalam 3 perspektif. Saya lihat ada aspek regulasinya juga dipersoalkan, etika dan politik. Dari ketiga ini saya ingat apa yang disampaikan Profesor Mahfud. Memang secara regulasi katanya memang tidak masalah, tapi hanya persoalan etika dan politik itu macam-macam. Contoh konkret. Tapi ada juga Profesor Juanda yang menanyakan ini sebenarnya tidak masalah, mau Polri pun mau aktif tidak masalah, karena berdasarkan jurisprudensi sebelumnya toh ada Jenderal aktif Irjen Polisi Carlo Tewu juga ditempatkan sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat dan semuanya berjalan kemudian lancar dan ya hasilnya juga baik. Jadi banyak sekali justifikasi mengenai hal itu. Sebelumnya juga ada di Jawa Timur, kemudian di Tantri Bali Lamo itu pun juga Mayor Jenderal. Dulu waktu Aspes di TNI juga ditempatkan di Sulawesi Selatan. Jadi ini bukan hal yang baru sesungguhnya. Tapi kalau perspektifnya mungkin lain dikaitkan dengan berbagai pertimbangan tadi lain, kami juga bisa menerima masukan-masukan lain. Itu yang pertama.